media. Namun intinya bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh saudara Pendi ini masuk dalam kategori sanksi administratif. Disitulah kelemahan kita sekarang ini, ya kan? Kalau dia tadinya kita berpegangan kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas itu, kita bisa melibatkan seluruhnya yang terlibat di situ, baik dia penjaga maupun pemilik. Namun setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang hanya menerapkan sanksi administratif, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi makanya memang tujuan atau hakikatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan awalnya itu bahwa selama ini sulitnya birokrasi untuk pengurusan izin. Jadi pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi membuatlah undang-undang ini untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan izin. Gitu. Makanya di sinilah kelemahan kita selaku penyidik memang. Kemudian itu benarkah Undang-Undang Migas yang ada sebelumnya telah dilemahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 dihilangkan pidananya? Sebagaimana yang disampaikan dalam konferensi pers Polres Rokan Hulu Provinsi Riau tentang adanya tindak kejahatan penimbunan BBM bersubsidi berskala besar dengan jumlah barang bukti 10 buah tangki berukuran 1000 liter dan 30 buah jerigen ukuran 35 liter juga 7000 liter bakar minyak jenis premium yang dilaporkan oleh masyarakat. Dalam keterangannya, pelaku kejahatan penimbunan BBM tersebut tidak lagi dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55. Karena telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 yang hanya diberikan sanksi administratif terhadap pelaku, tidak bisa dipidana. Selasa, tanggal 18 Mei tahun 2021. Hal ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Rohul dengan beredarnya video saat konferensi pers tersebut mendapatkan kritikan dari para ahli hukum di Provinsi Riau. Salah satunya, Dr. Yudi Krismen, SHMH, dari Universitas Islam Riau. Ahli hukum pidana ini mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sanksi administratif bukan berarti menghilangkan pidananya. Sebagaimana yang disampaikan Humas Polres Rokan Hulu tersebut dalam konferensi persnya, kata Yudi Krismen, seperti dikutip Borgol News, ini satu kekeliruan. Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut. Untuk itu dapat kami jelaskan sebagai berikut, bahwa pengaturan hukum tentang BBM bersubsidi diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidikan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah, jelas Yudi. Ancaman dalam Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja tersebut adalah pidana penjara dan denda bersifat kumulatif, yaitu sekaligus dapat diterapkan terhadap pelaku. Jadi bukan hanya sanksi administratif. Sebagaimana disampaikan oleh Humas Polres Rohul, jelas Dr. Yudi Krismen, SHMH, ahli hukum pidana Universitas Islam Riau, Jumat tanggal 20 Mei tahun 2021. Ada apakah dengan Polres Rokan Hulu jajaran Polda Riau? Undang-Undang Cipta Kerja itu yang adanya di Pasal 23 ayat 1, Pasal 23 ayat 1 bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha hilir tanpa perizinan berusaha, maksudnya perizinan berusaha yang saya sebutkan tadi, yaitu izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga itu, ya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administratif. Apa sanksi administratif itu? Adalah berupa penghentian usaha dan atau kegiatan.
Kemudian ada berupa denda dan atau paksaan pemerintah pusat. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa izin itu bukan dari daerah, tapi langsung dari pemerintah pusat. Dalam hal ini menteri, ya. Dalam hal ini menteri. Jadi dengan dasar keterangan ahli itulah kita bahwasanya ternyata kegiatan yang dilakukan oleh saudara Pendi itu tidak masuk kategori pidana, tapi masuk kategori sanksi administratif. Siapa yang melakukan sanksi?